Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Kabar gembira bagi teman-teman yang mau pulang ke Indonesia untuk saat ini, yang mana pada saat ini ada aturan terbaru lagi mengenai syarat masuk ke Indonesia. Yang mana kalau pada aturan sebelumnya itu bagi siapa aja yang mau masuk ke Indonesia itu dibatasi setiap penerbangannya, yaitu cuma 90 orang. Yang tentunya hal itu banyak sekali merugikan, khususnya bagi TKI yang mau terbang beberapa hari yang lalu, yang mana ada beberapa teman yang di cancel mendadak, sehingga sudah PCR, kemudian sudah tiba di bandara, tahu-tahu malah dibatalkan. Yang mana pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan ketika tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta. Kemarin Kemenhub menjelaskan dengan peningkatan kapasitas pemeriksaan PCR di Bandara Soekarno-Hatta, potensi terjadi penumpukan penumpang dan pelanggaran protokol kesehatan dapat dihindari. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Novi Rianto menjelaskan pembatasan tersebut tidak diperlukan lagi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pelaksanaan karantina selama 8 hari sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam keterangan resmi tadi, Kementerian Perhubungan melakukan berbagai upaya untuk menekan potensi penyebaran virus COVID-19, termasuk masuknya varian baru melalui jalur transportasi udara. Pembatasan penumpang internasional adalah salah satu upaya untuk itu, mengingat keterbatasan tes PCR yang dapat dilakukan di bandara. Dirjen Novi menambahkan bahwa saat ini regulator dan penyelenggaraan bandara telah siap dengan peningkatan kapasitas pemeriksaan tes PCR, yang hasilnya paling lambat dapat keluar selama 1 jam. Dengan begitu, potensi antrian dapat dikurangi dan para penumpang mendapat pelayanan yang nyaman selama melakukan tes di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Fasilitas ini telah ditingkatkan dengan target menjadi 600 orang per jam dan telah memenuhi ketentuan Lab Biosecurity Level 2 atau BSL 2. Hal itu juga tertulis dalam surat edaran Dirjen Perhubungan Udara, seperti yang beredar di media-media, yang isinya seperti ini. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan penerbangan internasional di Bandara Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, di mana telah dilakukan peningkatan atau penambahan fasilitas pemeriksaan kesehatan berupa tes molekular, isotermal, yang hasilnya dapat diketahui dalam waktu paling lama 1 jam, termasuk penambahan peralatan tes RT-PCR oleh penyelenggara bandar udara bekerjasama dengan stakeholder terkait, dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, bahwa telah disiapkan beberapa bandar udara internasional yang lain sebagai pintu masuk entry gate ke Indonesia, yang dilengkapi dengan fasilitas pemeriksaan kesehatan sebagaimana yang tersedia di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Jadi dalam poin pertama ini, pemerintah berencana akan membuka pintu masuk ke Indonesia tidak hanya melalui 2 bandara. Nah, ini nanti akan ada lagi bandar udara yang akan buka, yang tentunya fasilitasnya hampir sama dengan di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian yang nomor 2, bahwa guna mendukung penambahan pintu masuk entry gate sebagaimana dimaksud pada angka 1, telah tersedia fasilitas karantina yang cukup dan memadai. Maka ketentuan mengenai pembatasan pengangkutan penumpang inbound traffic maksimal 90 orang per penerbangan di Bandara Udara Soekarno-Hatta sebagaimana disebutkan pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara nomor AU 006-2-7-DRJU DAU 2021 tanggal 29 September 2021 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi mulai tanggal 4 Oktober 2021 kemarin. Sedangkan kewajiban operator pesawat udara untuk menyerahkan data rencana kedatangan pesawat dan jumlah penumpang tetap diberlakukan. Jadi kalau aturan sebelumnya itu cuma dibatasi 90 orang. Kemudian pihak maskapai itu harus melaporkan data yang mau masuk ke Indonesia. Nah, untuk saat ini mulai kemarin itu untuk masuk ke Indonesia itu tanpa ada batasan setiap penerbangan. Jadi bebas ya teman-teman, yang mau pulang kapan aja itu tetap bisa berapapun jumlahnya. Tetapi untuk maskapai itu tetap harus menyerahkan data penumpang yang akan masuk ke Indonesia. Jadi ini kabar baik bagi teman-teman yang akan pulang ke Indonesia saat ini. Mulai kemarin teman-teman tidak akan dirugikan lagi ataupun kebingungan.
soal pembatasan penumpang ataupun harga tiket yang semakin mahal pada kemarin. Jadi seperti itu teman-teman informasi saat ini, semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.